Diki, Iya. puasa nih. Ih, puasa dong. Puasa kamu? Puasa dong pastinya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Oh, aku Gitu. kira Puasa terus bukannya kagak. Tapi emang gua akuin lu kalau setiap puasa selalu full dibanding ya circle lu ya. Ada Ya. gua, ada yang lain. Udah pasti aku kalau zaman-zaman dulu kamu kalau kan mens kan, jadi kayak nggak bisa full. Oh iya betul pasti. Iya. Aku kan dapet ya gitu kan. Pasti kan ada 3-4 hari aku kan harus bayar nanti di bulan Syawal. Iya. Iya. Iya, aku lagi dapet soalnya. Nggak, nggak bisa. soalnya tuh gue ngerasa kayak dengan semua hal yang udah dikasih sama nyokap, kebebasan ya, maksudnya untuk ngapain kayak tato apa segala macem. Nyokap tuh nitipnya cuma itu aja, kayak sholat atau puasa jangan sampai enggak lah gitu. The best emang mamanya Us emang Udah selalu ya, izin jadi kayak gue dengan semua hal yang diizinkan sama nyokap, terus gue diminta cuma 2 hal itu, masa nggak gue kerjain sih gitu. Dan gue sudah bersenang-senang selama setahun gitu, kayak nongkrong, minum apa segala macam. Masa untuk sebulan aja, kayak nggak bisa sih gitu. Tapi semua anak-anaknya mama, ya anak lo ya, anak-anaknya mama, semua patuh ya dengan cara nyokap lo tuh kalau ngasih himbauan atau nasihat yang harus dipatuhin. Caranya nggak harus kayak strike ngomel-ngomel, harus puasa, harus sholat, enggak. Tapi caranya Enggak. mama kan Cuma lemah itu aja, lembut. cuma berdiri di atas genteng terus kayak mau pada bandel. Tangkap aku. Berarti kan pure ya kalau kita nggak puasa, faktor terbesarnya tuh adalah Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Betul, kan setan betul, yang dalam iya. diri kita sendiri. Lu pernah nggak kaget pas pulang dari luar gitu main atau lu lagi nongkrong di mana pas pulang bilangnya lu masih puasa padahal di luar lu nggak puasa? Nggak pernah. Tuh lu emang nggak pernah sih, Be. Nggak pernah gue, kalau itu nggak pernah. Kok gue sering ya? Anjing, kenapa gue? Karena lu ikut sama teman-teman cewek lu yang lagi mens. Gue rasa itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau gue dulu, zaman dulu gue, kenapa dulu gue nggak pernah batal tuh awalnya karena dengan puasa gue jadi irit, jadi bisa lebih banyak di warnet. Iya sih. Oh, gitu. Jadi yang harusnya gue main di warnet cuma 2 jam jadi bisa 4 jam, bisa jadi 5 jam gitu, gara-gara gue nggak makan gak minum. Nah gue tuh dulu kecil pernah gini, kalau pas SD lah ya, biasanya kan zaman SD dulu kan kalau bulan puasa libur sebulan tuh. SD yang mana nih, yang soalnya ada yang kecil banget tuh, yang micro SD ada tuh. di Ambasador gitu ada tuh, kecil banget SD-nya sumpah. SD, micro SD. Ada dik 2 giga. 1, 2 giga. Nggak mau nyambung, gue nggak mau nyambung, otaknya mau uus, nggak mau nyambung. Selalu bisa jawab sih. Jadi kan kalau misalnya SD tuh lagi giro-gironya, lagi semangat ya. Kalau misalnya abis sahur, hey ayo main bola, ayo main bulu tangkis. Aus dong. Betul. Abis subuh main bulu tangkis. Betul. Aduh anjing aus. Mencari cara kan supaya bisa minum dan kuat lagi untuk berpuasa. Betul. Sepik lupa kalau itu hari puasa. Baik. Buka kulkas. Ya. Minum. Ke gap nyokap dong. Hei Niki puasa gitu. Tapi udah tahu tapi masih aus jadi Niki astagfirullahaladzim. Ya Allah mama. Tapi lama dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Niki kira ini puasa, Niki kira enggak puasa. Ya Allah mama, lupa, maaf gitu. Aduh. Ya udah taruh botolnya. Ya udah mah. Nungguin nyokap gue pagi lagi baru minum lagi. Tapi yang paling kesel itu adalah ketika kita belum terbiasa, kita sudah memasuki bulan puasa ya. Terus kita bangun tidur, kayak gue ini kan kebiasaan tuh kan, kayak bangun tidur minum air putih terus ngerokok kan. Iya. Ya gitu, kayak pas lagi buka air putih gitu. Ngerokok tuh gue, set. Pelepus. Nyokap bini gue dan ayah nggak puasa. Nah, itu pas lagi asap lagi di dalam tuh. Nah, kan kita batuk tuh. Iya. Matiin rokok kan. Mau minum air putih udah nggak bisa kan, saya sudah sadar saya puasa. Itu lagi pedas banget tenggorokan Wah, itu. ya Allah, itu harus kayak- minum. Kayak, aku yaudah kayak gini cuma satu solusinya. Apa? Tidur sampai maghrib. Gue tuh madul sekolah ke Parung, Be. Lu pernah ke Parung naik kereta? Lu pernah naik kereta, Be? Pernah. Naik kereta. Enggak, maksudnya naik kereta yang zaman ekonomi zaman dulu tuh yang belum ada AC. Oh, belum. Ya, Belum. pada naik di atas gitu. Iya. Iya. Ya, lu naik kereta pertama kali udah ada AC-nya? Udah namanya komuter lain sih. Oh, kemudian sama komuter lain. Kalau gue Iya. mah masih zaman-zaman pas kereta tuh pas Jepang baru keluar.
Dari Indonesia. Itu gue naik kereta. Tipis dik. Belanda deh keluar. Nggak bisa diganti negara ya. Bukan di situ poin. Bukan di situ poinnya. Bukan di situ poin lucunya. Aku kalau misalkan di zaman Jepang ya, aku disiksa sama Jepang gitu kayak. Nanya tuh deh. Soalnya hebat itu terashi gitu. Maksudnya nyuruh gue buat bikin itu apa bikin rel kereta. Nanya tuh. Wes Gua gila. gitu, Gila, benerin rambut. Gua lawan. Pasti gitu. lu lawan Gua dong. lawan. Anjir. Kimi ge, uce gitu. Serang gitu. Serang ya, langsung Keren bro, marah. keren. Seru dah perang sama Jepang pasti tuh. Menurut lu ya, mereka kan tinggal gini doang mereka. Mereka kan tinggal gini Kan doang. di bayangan Lu gue. mati, lu di bayangan Kan di lu kan. bayangan gue. Temen gue ada yang kesetrum. Kenapa? Di Pondok Ranji. Meninggal. Gue nggak tolong, pokoknya gue nggak tahu dah. Kesetrum pas lagi di kereta. Kena atasnya. Oh iya, di atasnya kan ada kayak bom-bom kar gitu kan. Iya, itu dia. Yang buat listriknya itu kan. Iya, itu. Nah, itu nggak ada kalau udah kita ngelewatin stasiun Pondok Ranji 2 apa-apa gitu ibaratnya. Rawa apa ibaratnya gitu. Nah, itu udah nggak ada sampai sono tuh. Sampai Parung udah nggak ada tuh yang listrik gitu kan. Nah, temen gue udah ngajakin naik ke atas. Gue bilang, entar dulu. Gue naik dari sambungan. Dia naik. Dia naik. Ibaratnya udah Pondok Ranji. Bret, ada yang jatuh. Gue masih di dalam tuh. Ada yang jatuh. Tapi gue nggak mikir itu temen gue. Ternyata itu temen gue yang mati. Nggak tahu dia mati apa enggak. Mati lah dik. Mati itu. Soalnya abis itu gue udah nggak ketemu lagi. Lah kan satu sekolah sama teman lu yang itu. Udah nggak ada kabar lagi. Dia keluarganya pindah. Hikmahnya adalah itu kan gue ngebohong pas temen gue kejadian temen gue kesetrum itu. Sampai rumah gue ngaku. Oh itu titik awalnya waktu itu lu ngaku itu. Titik awal dan titik akhir gue ngaku kalau sering madol. Lu ngarak gak malam takbiran? Lu malam takbiran ngarak, Be? Enggak lah, haram lah, gila minum-minuman gitu. Gila, dalam gini ya, Uus kita bahas kecil ya, kita bahas secara detail. Apa tuh? Ngarak malam takbiran. Iya. Kita tuh bukan berarti ngarak megang-megang arak dan minum. Kita tuh naik truk kemana-mana. Gitu-gitu. Poin terakhirnya tuh assembling poinnya tuh ada di Monas pastinya. Jadi skemanya kalau misalnya dari pertengahan bulan puasa asal nggak H-5 H-5 mau bulan puasa pasti gue belanja ke Parung tuh di petasan. Karena malam takbiran gue pasti ngarak pakai truk, Be. Ngarak pakai truk gitu. Nampar petasan tuh. Iya, main petasan aja tuh sampai Monas, muter-muter sampai Monas gitu. Pernah meledak gue petasan gue di tangan gue. Sumpah, petasan teko yang segini. Petasan teko yang kalau bunyi kayak granat. Iya. Petasan teko, gue mah berani banget tuh, zaman dulu deh, zaman kecil. Ya makanya gue berani banget kalau petasan gitu. Jadi gue tuh bukan lagi petasan ceplik, asal nggak petasan korek yang. Petasan korek kan kalau misalnya kan kita main di truk nih, truk lagi jalan, terus gue main, terus gue lempar, truk lagi jalan, kapan meledaknya gue nggak tahu meledaknya kan truk lagi jalan gitu. Tapi kalau petasan teko gitu kan yang sumbunya udah gue pelintir, gue lempar, dar gitu. Jadi sepersekian detik. Sedar gitu. Sadar lu. Apa yang lu lakukan salah tahu. Sadar dong Diki. Sedar. Aduh, gak usah terusin cerita aku anjing. Terus Gue mau cerita itu. meledak di tangan lu. Iya, meledak di tangan gue gara-gara sebelumnya kan gue makan. Temen gue ada yang bawa ketan tetel, makan ketan tetel gitu. Oh, ketan tetel yang di bawahnya ada daunnya itu ya? Iya, ketan tetel yang pakai sahur-sahur apa ya? Kelapa, pakai sambel gitu, ketan tetel gitu. So village. Us bilang rumah lu banjir di Ciledug, belagu-belaguan lu mati gue. Tuh, kan gue makan gitu. Nah, itu nempel, Aku main di atas. Lengket di tangan. Dar, meledak di sini, gue pecah langsung di sini, pernah pecah di sini. Das, pecah langsung gue. Hilang daging lu. Pas pecah gue closing kan. Soalnya gue dikit. Itu udah di episode berapa ya? Udah dua kali. Pas pecah, gue tahu itu pecah langsung gue kasih itu kan betadine. Oh, langsung diralat. Cepet ya. Cepet ralatnya ya langsung. Takut sama Abe. Langsung aku brand gitu kan. Berdarah banget. Di baju gue berdarah semua. Tapi di rumah gue ngakunya itu bukan darah gue. Darah siapa? Diki dapat. Kalau misalnya ada warteg atau segala macam yang jualan makanan tetap buka, siapa yang mau kita salahin? Kadang-kadang ada tuh pas itu cuitan-cuitan yang katanya, hormatin dong bulan puasa. Ya maksudnya, ya orang kan nyari duit ya. Itu kan kelakuan setan tahu ngelarang-larang orang. Iya. Begitu maksudnya ini kan
Dia kan jualan buat menafkahi keluarganya. Terserah siapa yang mau yang beli, berarti gitu. Makanya banyak orang warteg, warkop pada pulang kampung sebelum Lebaran. Iya. Karena nggak punya uang. Iya betul. Dia kalau dia dagang, wartegnya tetap buka, disalah-salahin. Jangan buka dong po, gitu. Hormatin orang puasa. Iya, maksud gue tuh kayak berapa kali nih dalam hidup gue ketemu sama, gue udah lama nggak ke Bandung atau gue udah lama nggak kemana, gue kesana kayak, warung itu kemana gitu. Oh siap, udah pulang kampung katanya. Kenapa gitu? Nggak tahu lah gitulah, banyak yang kasbon. Terus kayak nggak ada yang bayar kasbonnya, terus kayak uang sewa naik terus, jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi pulang kampung gitu. Allah, kasihan. Nah itu tuh kejadian udah sering, dan orang-orang yang kayak warteg, warkop gitu tuh ngambil untungnya malah pas lagi puasa. Orang ngebatalin doang atau enggak kayak sekaliannya makan di situ gitu, kayak gitu segala macam kan. Maksud gua kayak ya udah sih gitu. Kalau orang mau batal juga itu juga dosa-dosa dia gitu. Dia berarti kenapa yang disalahin si wartegnya? Iya. Gitu. Sok juga kan si warteg kan enggak, ayo batalin puasa makan ya, gitu kan. Kan udah dikasih tirai juga sudah menyadari kalau itu sudah bentuk kayak jangan sampai orang tergiur untuk datang gitu. Iya. Jadi orang yang masuk adalah orang yang sangat-sangat ingin. Iya, betul. Bukan yang orang-orang yang aduh gue nggak kuat puasa nih hari ini, terus kayak ngeliat warteg tuh terus kayak ada lampunya, ada spot, ada MC-nya gitu. Ayo di sini. Siapa yang udah kepikiran es teh manis dengan embun-embun es batu di gelasnya, siapa? Ayo. Udah, kalau emang nggak kuat jangan dipaksain. Langsung aja dibabat nih di warteg Bahari. Tempe garing, kok sampai 30% off ibu-ibu. Iya, nggak ada, mereka diam-diam. Di lampu dimatiin, terus lilin juga di di dalam ya tetap pakai lilin sih, maksudnya kan buat lalat. Mesti lalat iya, gitu kan. Tirai dipasang segala macam. Udahlah, udah cukup kok. Yang hari biasa misalnya dari pintunya pas dibuka itu nggak ada tirai, itu ditutup ya pada tirainya. Terus jendelanya ditutup tirai juga. Betul. Sampai sebegitunya dia kepengen dagangan dia nggak dilihat orang karena itu bulan puasa. Gue rasa itu udah cukup sih, Us. Iya. Udah cukup sih menurut gua. Kan nggak usah disalahin gitu maksud kan harusnya kan lu lebih percaya ya. Kalau setan itu dibelenggu di bulan puasa gitu, kenapa lu takut gitu? Lah logika sederhananya kan gitu. Kalau kita tahu kalau setan dibelenggu di bulan puasa, berarti harusnya ya tidak ada yang batal puasa, tidak ada yang ini, tidak ada yang itu dong. Kalau lu yakini setan dibelenggu, iya gitu. Betul. Tidak harus diusahakan kayak semuanya harus sesuai dengan kayak ini jadi menggoda. Ya apa hidup kan isinya semuanya godaan gitu. Iya. Makanya di bulan puasa adalah bulan yang spesial karena lu harus melakukan godaan itu sambil berpuasa gitu. Jadi kalau misalnya lu berbuat jahat atau negatif ya udah nggak ada, lu nggak nyariin, lu udah yang salah. Emang lu iya. Emang lu gitu. udah Orang salah, sudah dikasih ini kayak bulan spesial, lu doa lu lebih chance-nya buat diijabah untuk lebih besar gitu. Terus kayak di bulan ini juga penuh berkah buat semua orang yang ya peduli setan lah. Ini ada pengemis yang gimmick, gelandangan yang cuma pengen dapat makanan gratis. Betul. Yang ternyata emang sebenarnya tidak semiskin itulah gitu segala macam. Terserah lah gitu. Yang penting bulan puasa adalah bulan yang penuh barokah gitu. Betul, emang it's true gitu. Iya betul. Kenapa jadi barokah ya karena harusnya lebih banyak kebaikan di situ gitu. Betul. Ini udah dikosongin banget kan campur tangan setan. Iya. Sekarang pure manusia gitu. Berarti udah diserahin ke kita semua gitu kan. Betul. Gue sempet dulu gini. Gue pernah prepare untuk melewati bulan puasa. Gue waktu itu udah punya PS3. Terus gue beli kaset God of War. God of War 3 tuh. Berarti yang lepas yang lawan Zeus. Gue akan tamatin Zeus ini 1 bulan lebih. Dan gue gak bakalan nongkrong. Anjir bener Uus. Ternyata gue main PS 4 hari tamat. Hari kelima nongkrong juga. Dan batal lagi. Malah lebih parah. Itu puasa versi kita yang udik banget. Maksudnya gitu kayak bager mah bager weh gitu. Bager weh, betul. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman gue kayak ya terserah sih kalau lu mau ngikutin yang kayak gitu atau tidak. Apa lu mau tetap stay dengan ibadah lu gitu. Iya. Terserah, karena setahu gue sih dari sejarah manapun jumlah orang baik sama orang jahat pasti lebih banyak orang jahat gitu. Karena gue percaya orang baik itu open circle, karena orang jahat itu menutup diri. Makanya kalau ketika dia mati pasti habis. Kesimpulan
Iya, karena orang baik itu dia open circle-nya ketika dia mati, dia masih orang kebagian kan kebaikannya. Iya. Tapi tuh kalau misalnya dia orang jahat, dia pasti menutup diri karena kejahatannya dia malu. Jadi kalau dia mati udah pasti habis aja, nggak ada yang ditinggalin apa-apa. Itu doang gitu. Iya, Aku sendiri agak pusing memikirkannya. Nangkapnya susah ya, tapi mudah-mudahan kalian nyampe ya maksud aku kayak gimana. Gitu. Dia jadinya. Puasa itu adalah senang-senangnya sebelum bulan puasa. Sekarang saatnya berpuasa. Kesimpulan. Nah, ya kan udah puas nih, kita senang-senang sebelum bulan puasa kan. Iya. Masa pas puasa kita tidak puasa? Iya betul. Buka puas buka puasa. Iya, buka puasa. Betul. Buka puas betul kan? Betul. Buka puasnya. Iya. Di gitu kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada kamera, dia tapping itu gini nih. Iya, iya bener. Parah. Iya apa? Anjir, nggak gitu anjir. Kenapa gua nggak gitu anjir? Parah. Handphone. Aduh. Oh gitu, Us. Iya. Anjing pencitraan. Parah. Masa sih? Ini. Hah? Nggak gitu, Papuy gitu. Anjir, parah. Nggak gitu. Wes gila. Wes gila. Udah sibuk banget, parah. Abang dulu tidak terfikir jual petasan. Ku tak punya album tapi ku meledak. Ku tidak box office tapi ku meledak. Aku juga ingin pekerjaan yang lain, tapi bulan puasa banyak bocah-bocah butuh hiburan. Aku juga tak ingin, aku juga tak mau. Nafkahi keluarga dengan jari bocah yang hilang. Nafkahi keluarga dari kantong yang bolong. Nafkahi keluarga dari rumah yang disambit petasan. Petasan tidak meledak di tangan, meledak di kantong belakang. Meledak di perut kodok, perut cicak, perut ikan. Kadang-kadang kalau yang kaya melihat dekat kampung ada ayam, mereka masukkan ke tenggorokan, meledak di tenggorokan. Father, help, there are blood everywhere. Kita mah udah terbiasa meledak di tangan. Ya, pasang lagi lah. Putar lah, buat tuh korek itu ya.